Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping telah ditempa berkali-kali di dunia sekuler, dan sekuat urat tembaga dan tulang besi. Bahkan jika dia kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi orang biasa, tubuh fisik Chen Ping tidak sebanding dengan siapapun. Saat sebuah batu menghantam Chen Ping, rasanya seperti digelitik. Tapi Mu Yao dan yang lainnya berbeda, mereka hidup di dunia para dewa dan manusia, dan mereka fokus pada pengembangan kekuatan spiritual dan peningkatan alam mereka. Tidak ada yang memperhatikan temper tubuh fisik. Lagi pula, di mata para beku ini, tubuh fisik hanyalah cangkang, begitu tubuh fisik dihancurkan, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Sangat tidak pantas menghabiskan waktu untuk menempa tubuh. Karena itu, tubuh fisik orang-orang ini sama dengan orang biasa. Tanpa berkah kekuatan spiritual, tubuh fisik mungkin tidak sekuat orang biasa. Batu di tangan Chen Ping sangat akurat, dan dia terus memukul anggota keluargamu. Orang-orang yang terkenal langsung berteriak. Benjolan besar terbentuk di tubuh saya dengan sangat cepat. Segera, biksu lain masuk, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan lucu di depan mereka. Siapa sangka di dunia para dewa dan manusia, dunia ini penuh dengan biksu. Ada juga pertarungan paling primitif. Semua orang menonton kesenangan itu. Tuan Chen, ayolah, ayo. Binglu memimpin dan mulai berteriak, ayo. Lan Yingying dan yang lainnya juga berteriak bersama, sementara Chen Ping mengangkat kedua tangannya, dan batu di bawah kakinya jatuh seperti tetesan air hujan ke arah semua orang di keluargamu. Semua orang di keluargamu dipukuli berulang kali, dan mereka semua panik. Saat Munai melihat ini, dia menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, tapi lagi-lagi dihantam batu, menyebabkan darah mengalir keluar. Ayo pergi, jangan berkelahi dengannya. Saat kita keluar dari area ini, aku akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Munai tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun di sini, dan mereka bahkan ditertawakan. Mu Yao dan yang lainnya sudah lama ingin pergi, jadi mereka semua lari sambil memegang kepala. Tuan Chen, Anda luar biasa. Sungguh menyegarkan melihat orang-orang di keluargamu dalam kekacauan seperti itu. Binglu melangkah maju dan berkata dengan sangat gembira. Tapi Chen Ping tidak terlalu senang. Dia tahu ini karena kekuatan fisiknya, ditambah batasan formasi di sini. Jika dia meninggalkan daerah ini dan bertemu orang-orang dari keluargamu ini, Chen Ping tidak akan yakin. Hanya Mu Yao dan keluargamu yang bisa ditangani oleh Chen Ping. Sekarang Munai ada di sini, Chen Ping mungkin sulit untuk dihadapi. Seorang biksu agung di puncak alam kesengsaraan, dan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Jika kedua orang ini bergabung, Chen Ping tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, ada banyak biksu sekte lain di sini. Meskipun orang-orang ini datang ke tempat di mana yang abadi jatuh, jika mereka tidak dapat menemukan kematian yang abadi tetapi mengetahui identitas mereka sendiri, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan melakukannya, mempunyai pikiran yang memutarbalikkan. Chen Ping tahu bahwa situasi saat ini sedang sulit, tetapi dia tidak bisa memberitahu Binglu dan yang lainnya karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Ayo pergi secepat mungkin. Chen Ping tidak berkata apa-apa lagi, tetapi berbalik dan terus berjalan menuju gunung. Chen Ping takut biksu sekte lain ini akan mengetahui identitasnya. Rekan Tao, tetap di sini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkemeja hijau memanggil Chen Ping. Tubuh Chen Ping bergetar sedikit, tapi dia tetap berhenti. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan spiritual. Dengan tubuh fisik Chen Ping yang kuat, tidak perlu takut pada orang-orang ini. Ada apa? Chen Ping berbalik dan menatap lelaki tua berkemeja hijau itu. Orang tua berkemeja hijau melangkah maju, berjalan ke arah Chen Ping, dan berkata dengan sangat sopan, saya, Ouyang Zhenhua, membawa beberapa junior dari keluarganya ke daerah kutub untuk berlatih.
Saya ingin tahu apakah rekan Tao ini juga datang ke daerah kutub. Mencari tempat di mana makhluk abadi jatuh. Chen Ping memandang orang tua itu. Karena kekuatan spiritualnya disegel oleh formasi, dia tidak dapat mengetahui kekuatannya, tetapi sorot mata orang tua itu menunjukkan bahwa kekuatannya tidak rendah. Senior, tidak ada yang bisa dilakukan. Di kutub ini, tidak ada tempat di mana peri jatuh. Ini bohong. Di dalam kutub, ada banyak batu kutub, tetapi hal semacam ini hanya bermanfaat bagi keluarga Zhongmen yang mengolah sistem es. Istana Guanghan kami adalah praktik sistem es, jadi kami datang untuk menemukan batu kutub. Ada juga orang-orang dari keluargamu sekarang. Jika Anda tidak mempraktikkan metode es di pendahulu Anda, mari kita segera tinggalkan di sini, terlalu berbahaya di sini. Itu benar. Petik 2. Tidak akan lama, akan ada ribuan monster yang mengalir di sini. Saya ingin pergi ketika saya khawatir itu tidak akan terjadi. Nasihat sejati Chen Ping adalah membiarkan para beku ini pergi. Lagi pula, para beku ini tidak pasti untuk Chen Ping. Kemudian Ouyang Zhenhua sedikit mengerutkan kening, melihat sedikit kejutan. Bagaimana mungkin? Apakah Anda ingin menipu kami dan menelan harta di mana kaum abadi jatuh? Ada banyak anggota keluarga yang datang ke daerah kutub. Ada ratusan orang. Apakah semuanya ditipu? Seorang junior dari keluarga Ouyang jelas tidak percaya kata-kata Chen Ping, dan menyangkal dengan keras. Percaya atau tidak, aku hanya memberitahumu dengan jujur. Setelah Chen Ping berkata, berbalik dan pergi. Orang ini, kupikir ini bisa menakuti kita. Ayo pergi, ini tiba-tiba muncul di pegunungan, pasti ada harta, mungkin disinilah peri jatuh. Hantu percaya apa yang dia katakan? Masih ada metode perlindungan di sekitar gunung ini, saya tidak percaya tidak ada bayi di sini. Banyak beku, tidak ada yang percaya pada kata-kata Chen Ping, mulai naik gunung. Ouyang Zhenhua ragu-ragu, tetapi masih memilih untuk melanjutkan gunung. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari, dan mereka tidak menemukan apapun. Petik 2. Jika ini kembali, bukankah itu ditertawakan oleh keluarga? Terlepas dari apakah Chen Ping mengatakan benar, naiklah gunung untuk melihatnya. Tapi hanya beberapa langkah yang baru saja mereka ambil, dan tiba-tiba posisinya gemetar. Seluruh gunung tampaknya gemetar. Apakah gempa bumi? Seseorang berkata dengan kaget. Kemudian, dalam kekacauan itu, berbagai monster bergegas keluar, dan langsung pergi ke gunung ini. Monster-monster ini sangat besar, dan ada banyak jumlah. Waktu dan ruang kekacauan diaduk oleh monster-monster ini dan retakan waktu dan ruang. Pergi. Chen Ping hanya melihat kembali monster-monster yang bergegas keluar dari tanah kekacauan, tidak mengatakan apa-apa, dan berjalan ke depan dengan kepala terkubur di tanah. Dari waktu ke waktu, akan ada celah dalam ruang dan waktu, menyedot monster. Tapi ini tidak bisa menghentikan monster-monster ini sama sekali. Melihat ribuan monster, semua orang tercengang. Tampaknya apa yang dikatakan Chen Ping benar, jumlah monsternya sangat banyak. Sekarang dalam formasi ini, mereka tidak memiliki kekuatan spiritual dan hanya manusia biasa. Jika mereka ditangkap oleh monster-monster ini, mereka akan diinjak-injak menjadi daging. Lari cepat. Seseorang berteriak dan berlari mati-matian menuju gunung, berharap bisa keluar dari jangkauan formasi ini secepat mungkin. Semua orang berlari kencang, tapi setiap langkah sangat sulit. Anda bahkan tidak bisa bergerak di atas salju itu. Sekarang, semua orang mulai mempercayai kata-kata Chen Ping. Binglu dan yang lainnya tampak panik dan mengikuti dari dekat. Tanpa kekuatan spiritual, mereka berjalan sangat keras, dan semua orang kehabisan napas. Segera, Chen Ping tiba-tiba merasakan energi spiritual mengalir di tubuhnya, seperti dasar sungai yang kering, dan air akhirnya mengalir melaluinya, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa nyaman, dan langkahnya menjadi sangat ringan. Binglu dan yang lainnya juga merasa lega. Tuan Chen,
Kita telah keluar dari area formasi dan kekuatan spiritual kita telah pulih. Ayo cepat lari. Binglu menatap monster gelap di kaki gunung dan berkata pada Chen Ping. Tapi Chen Ping tidak bergerak, dia mengamati medan dan kemudian dengan cepat mengukir pola formasi di tanah. Chen Ping tahu bahwa jika monster-monster ini dibiarkan bergegas mendaki gunung, mereka mungkin tidak akan bisa mendapatkan banyak bebatuan ekstrim di gunung. Dengan banyaknya monster, dibutuhkan batu tiang dalam jumlah besar. Mereka telah bekerja sangat keras untuk menemukan batu ekstrim. Sekarang setelah mereka menemukan batu ekstrim, batu itu diambil oleh monster-monster ini. Bagaimana mungkin Chen Ping mau menerimanya? Chen Ping menggambarkan banyak formasi ofensif. Alasan mengapa Chen Ping mengukir formasi di sini adalah karena dia ingin bertaruh bahwa jika monster ini memasuki formasi di kaki gunung, mereka akan berubah menjadi binatang biasa dan hanya bisa mengandalkan kekerasan untuk menyakiti orang. Gelombang binatang buas yang keluar dari negeri kekacauan tampak seperti kuda liar yang berlari liar, berkerumun. Dengan setiap raungan, Anda dapat mendengar kegembiraan monster-monster itu. Binglu dan yang lainnya melihat ombak hitam yang mendekat di dasar gunung, wajah mereka sangat jelek. Semua orang mengorbankan pedang es mereka dan memegangnya erat-erat di tangan mereka. Kali ini, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Hal yang paling menakutkan saat ini adalah banyaknya biksu dalam formasi. Mereka tidak mempercayai kata-kata Chen Ping, tetapi sekarang mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Jika mereka tidak keluar dari formasi ini saat gelombang besar tiba di sini, mereka akan mati dengan menyedihkan. Setiap orang berlari sekuat tenaga menuju gunung, ada pula yang memanjat dengan tangan dan kaki, segala macam barang, mereka sudah lama kehilangan martabat seorang beku. Sekarang mereka hanyalah orang biasa. Dalam menghadapi hidup dan mati, satu-satunya naluri adalah melarikan diri. Ouyang Zhenhua juga didukung oleh beberapa juniornya dan terus berlari menuju gunung. Namun gelombang monster semakin dekat, dan para biksu ini masih agak jauh dari jangkauan formasi. Orang-orang ini memandang Chen Ping dan yang lainnya dan hanya bisa berteriak minta tolong, "Rekan Tao, tolong, tolong." Para biksu ini tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pasti sudah berada di luar jangkauan formasi, jadi mereka berhenti dan memegang senjata di tangan. Siap untuk itu, meskipun orang-orang ini meminta bantuan, mereka juga tahu bahwa tanpa sanak saudara, siapa yang akan mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka. Memasuki formasi ini, Anda adalah orang biasa, apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelamatkannya? Hanya saja naluri bertahan hidup membuat mereka menangis minta tolong. Chen Ping memandang para biksu yang akan disusul oleh gelombang monster, dan sepertinya ada keputusan di matanya. "Binglu, tolong jaga tempat ini. Jika monster ini menerobos formasi, kamu harus segera mengungsi dan terus mendaki gunung." Chen Ping berkata pada Binglu, "Tuan Chen, apa yang ingin Anda lakukan?" Binglu bertanya dengan ragu. "Aku akan menyelamatkan orang-orang ini," kata Chen Ping. "Tuan Chen, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka sendiri? Terlebih lagi, jika kamu masuk ke dalam formasi itu, kekuatan spiritualmu akan hilang dan kamu akan menjadi orang biasa. Bagaimana kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri?" Binglu buru-buru membujuk Chen Ping. "Aku punya caraku sendiri. Aku akan tahu apakah itu berhasil jika aku mencobanya." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan hantu muncul satu demi satu. Kemudian 6 Chen Ping yang identik berdiri bersama dengan rapi. Setiap orang memiliki nafas yang sama. Ini mengejutkan Binglu dan yang lainnya. Mereka tidak tahu yang mana jati diri Chen Ping. Chen Ping ingin klon yang dihasilkan oleh teknik pedang 9 bayangan memasuki formasi dan menghentikan gelombang monster. Namun, dia tidak tahu apakah formasi ini akan menekan klon tersebut. Secara logika, tidak akan ada penindasan,
Lagi pula kekuatan klon ini juga disuplai dari tubuh Chen Ping. Selama tubuh Chen Ping tidak ditekan oleh formasi, kekuatan spiritual di tubuhnya akan digunakan oleh klon-klon ini. Justru karena itulah Chen Ping mencobanya. Seorang biksu telah dikalahkan oleh gelombang binatang buas dan diinjak-injak sampai mati. Saat seseorang diinjak sampai mati, banyak biksu menjadi semakin panik.